Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 insya Allah akan mempresentasikan materi kami, makalah kami yang berjudul Strategi Belajar Bahasa Arab. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Ita Mutia Kamilah, Maulana Mahmud, dan Muhammad Irham Mutillah. Baik, materi yang pertama ada strategi belajar bahasa Arab. Strategi belajar bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada strategi langsung dan strategi tidak langsung atau tak langsung. Strategi langsung terbagi menjadi tiga, ada yang pertama strategi memori atau ingatan, yang kedua strategi kognitif, dan yang ketiga strategi kompensasi. Strategi memori atau ingatan atau yang berbasis ingatan itu terbagi menjadi 4 sub. Pertama ada menghubungkan aspek-aspek kreativitas mental, yang kedua mencocokkan suara dengan imajinasi, yang ketiga mereview, dan yang keempat melakukan aktivitas. Sedangkan yang kognitif ada yang pertama ada latihan, yang kedua menerima dan mengirim pesan, analisis dan menyimpulkan, juga menciptakan konsep. Sedangkan strategi kompensasi hanya terbagi menjadi dua, pemanfaatan inteligensi dan pencarian solusi terhadap keterbatasan bahasa. Yang pertama yaitu strategi memori atau ingatan, yaitu menghubungkan aspek-aspek kreativitas mental. Yang pertama ada pengelompokan. Pengelompokan kegiatan mengklasifikasi informasi yang dibaca atau didengar ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna. Misal, ada kata pulpen, buku, kamu, mereka, dia, saya. Nah, di situ kan ada pulpen, ada buku. Nah, pulpen dan buku itu kita bisa mengkelompokkannya menjadi alat tulis. Sedangkan dia, mereka, saya, kamu itu kita bisa mengkelompokkannya menjadi sebuah kata ganti. Selanjutnya yang kedua itu ada kegiatan asosiasi atau elaborasi. Strategi memori ini mengaitkan informasi bahasa yang baru dipelajari dengan konsep-konsep yang sudah siap ada di dalam memori. Contoh, kita bisa mengasosiasikan kata sekolah itu ada bapak guru, ada ibu guru, ada gedung sekolah, ada murid tentunya, dan juga ada tata usaha dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga yaitu meletakkan kata-kata baru dalam konteks. Strategi ini melibatkan penempatan kata-kata atau ungkapan baru yang telah didengar atau dibaca. Konteks yang bermakna seperti kalimat lisan atau tertulis sebagai cara untuk mengingatnya. Contoh, ada di makalah kami sudah dicontohkan, coba saya bacakan. Contohnya yaitu Michelle telah mendengar nama-nama Great Lakes di Amerika Serikat dan ingin mengingatnya. Untuk melakukannya, ia menggunakan akronim HOMES, HOMES, singkatan dari Huron, Ontario, Michigan, Erie, dan Superior, dan menempatkannya dalam konteks kalimat yang diucapkan. Rumahku di Great Lakes. Jadi Great Lakes itu kan ada 5 ya, danau terbesar di Amerika Serikat itu ada 5. Nah, dia ini mengakronimkan kata-kata 5 itu biar mudah dihafal gitu. Jadi yang Huron, Ontario, Michigan, Erie, dan Superior itu diisikan menjadi kata HOMES. Yang kedua yaitu mencocokkan suara dengan imajinasi. Yang pertama ada menggunakan imajinasi. Cara yang baik untuk mengingat apa yang telah didengar atau dibaca dalam bahasa baru adalah dengan menciptakan gambar nyata tentangnya. Contoh misalkan dalam bahasa Inggris tree itu artinya pohon. Nah, pohon itu kan bentuknya misalkan tinggi, besar, ada yang tinggi besar, ada yang kecil, daunnya berwarna hijau, batangnya berwarna coklat, dan lain-lain. Itu contohnya. Yang kedua itu ada pemetaan makna. Strategi ini melibatkan pemaparan konsep atau informasi ke dalam peta semantik, misalnya dalam bentuk diagram di mana konsep-konsep utama atau dinyatakan dalam kata disorot dan dihubungkan dengan konsep terkait melalui panah atau garis. Contoh gampangnya seperti peta konsep ya. Terus yang ketiga itu ada penggunaan kata kunci. Strategi ini menggabungkan suara dan imajinasi sehingga peserta didik dapat lebih mudah mengingat apa yang mereka dengar atau baca dalam bahasa baru. Contoh,
bahasa Arab koki itu kan tobih. Nah, untuk mengingat, kita bisa mengingat kata-kata yang berhubungan dengan tobih atau koki tersebut, seperti cake, al-cake, kue, khubzun, roti, es krim, dan lain-lain, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada representasi suara ke memori. Nah, representasi suara ke memori ini meminta guru untuk menyajikan kelompok kata yang mempunyai akar kata atau suku kata yang sama agar mudah dihafal. Contoh, kola, nala, kala, khola gitu. Itu kan sama-sama bentuknya sama-sama 3 huruf ya. Di tengah-tengahnya ada huruf ilat. Selanjutnya yaitu mereview dengan baik. Nah, mereview dengan baik ini, apa sih mereview dengan baik ini? Satu-satunya proses yang dapat ditempuh untuk melaksanakan strategi ini adalah review terpola atau terstruktur. Maksud terstruktur gimana? Strategi ini digunakan untuk mengingat-ingat materi baru dari bahasa yang dipelajari. Contohnya, siswa diberi kesempatan untuk berlatih dan menggunakan sejumlah kosakata yang baru dipelajari dengan diberi jarak tempo. Ada tempo untuk mempelajari dan menerapkannya. Siswa diberi waktu 15 menit. Awalnya, siswa diberi waktu 15 menit untuk menghafalkan kosakata dan menerapkannya. Nah, kemudian dia tidak hanya belajar di waktu 15 menit itu, tapi 1 jam kemudian atau 1 jam kemudian dia terus mengulanginya, terus hari berikutnya, 2 hari berikutnya, 4 hari berikutnya, atau bahkan 1 minggu berikutnya, dan seterusnya, sehingga dia dapat menggunakan kosakata tersebut secara otomatis, baik menerapkannya kosakata tersebut dalam kalimat maupun menggabungkannya kata-kata tersebut untuk disusun menjadi sebuah kalimat atau ungkapan. Jadi dia benar-benar bakalan pakem gitu ingatannya karena mereviewnya itu dengan baik. Soalnya kan kalau nge-review juga harus terus berulang-ulang istiqomah ya. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas ini cuma ada 2. Yang pertama ada menggunakan respon fisik atau sensasi, dan yang kedua menggunakan teknik mekanik. Nah, teman-teman pasti udah paham nih respon fisik atau sensasi ya. Biasanya itu misal guru mengucapkan kata injelis, nanti kita siswinya bisa langsung duduk. Terus misalkan ada contoh khuz al-qalam. Nah, siswa-siswinya ini bisa langsung mempraktikannya, yaitu mengambil pena atau pulpen. Yang kedua itu ada menggunakan teknik mekanik. Nah, menggunakan teknik mekanik ini digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat materi yang sudah dipelajari. Contoh dengan menggunakan flashcard yang berisi kosakata atau ungkapan yang dipelajari, dan di permukaan lainnya berisi definisi atau makna, atau bisa berupa gambar yang mempunyai makna dengan ungkapan yang ada di sisi sebelahnya. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif yang pertama ada latihan. Latihan itu terbagi menjadi 5. Ada pengulangan, ada pelatihan formal terhadap suara dan sistem tulisan, ada mengenali dan menggunakan rumus dan pola, penggabungan, serta pelatihan alami. Yang pertama yaitu ada pengulangan. Contohnya, strategi pengulangan bisa dilaksanakan dengan cara yang bervariasi dalam menyimak. Misal dalam menyimak, kita bisa mengulang-ulang CD atau audio, bahkan video yang kita dengar. Jadi nggak cuma sekali doang ya. Namanya pengulangan berarti kan berkali-kali. Misal dalam menulis, kita juga bisa menulis kosakata yang sama dalam beberapa kalimat yang berbeda. Intinya ini tuh berbasis dengan latihan. Jadi kalau latihan berarti kan nggak bisa hanya sekali, tapi harus terus-menerus dilatih. Terus yang kedua itu ada pelatihan formal terhadap suara dan sistem tulisan. Contoh, misal siswa diminta untuk menandai kata-kata yang disimak dari serangkaian kata-kata yang ada dalam buku latihan yang mengandung huruf atau suku kata yang sama. Jadi kayak diberi garis bawahi atau ditandai lah. Terus yang ketiga ada mengenali dan menggunakan rumus dan pola. Contoh, misal kita diminta untuk mempelajari ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan ucapan selamat.
Nah, ucapan selamat kan ada selamat pagi, ada selamat sore, selamat malam, selamat siang. Nah, selamat pagi apa bahasa Arab? Sobahul khair. Selamat sore, masaul khair. Selamat siang, naharukas sa'idah. Selamat malam, lailatukas sa'idah. Selamat jalan, ma'as salamah, dan lain-lain yang merupakan ungkapan tertentu yang dapat digunakan untuk latihan percakapan dengan tujuan mengucapkan selamat. Nah, itu kan ada pola-polanya kan, sama gitu, satu keluarga. Nah, terus yang keempat itu ada penggabungan. Nah, penggabungan ini contoh siswa diminta untuk menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat. Ada ja'a Muhammad, lantaji Fatimah, lantah duro Aminah. Cara penggabungan ini bisa divariasi dengan media dan gambar atau berupa kartu yang berisi kosakata yang bisa digabungkan menjadi kalimat. Nah, kalimat yang tadi tuh yang ja'a Muhammad bla 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 itu bisa dihubungkan dengan kata penghubung. Yang terakhir dalam latihan itu ada pelatihan alami. Nah, pelatihan alami ini bisa susah, bisa juga gampang. Nah, gampangnya itu kita bisa melatih dengan melalui kaset maupun CD, radio, televisi, internet, maupun bahkan kita bisa mendatangi orang native speakernya langsung gitu. Jadi kita bisa mendengar langsung bagaimana orang Arab tersebut berbicara Arab gitu. Tapi dengan sekarang kan udah zaman modern, jadi kita bisa searching aja di YouTube, asal kita bisa istiqomah mendengarnya, nanti juga bakal bisa mengikuti. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Muhammad Irham Mutilah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya dari strategi kognitif yaitu menerima dan mengirim pesan. 1. Menerima pesan dilakukan dengan cara mendapatkan ide dengan cepat. Ada dua cara mendapatkan ide dengan cepat. Yang pertama skimming, yaitu mencari ide utama yang disampaikan pembicara. Jadi tidak harus memahami secara keseluruhan percakapan, akan tetapi cukup mencari ide pokok di percakapan tersebut. Yang kedua scanning. Scanning yaitu mencari rincian secara spesifik. Jadi maksudnya itu cukup dengan mencari rincian percakapannya saja, tidak harus secara keseluruhan percakapan. Jadi kalau skimming mencari ide pokok atau tema percakapannya, kalau scanning perinciannya. Yang kedua mengirim pesan, yaitu dilakukan dengan menggunakan kata kunci. Jadi siswa terlebih dahulu diminta untuk mencari kata kunci dalam mengekspresikan suatu ungkapan. Selanjutnya dari strategi kognitif yaitu analisis dan menyimpulkan. Ada 5 cara menyimpulkan tata bahasa atau kosakata bahasa baru. Yang pertama, menyimpulkan secara deduktif, yaitu digunakan untuk membantu pemerolehan makna suatu informasi berdasarkan pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh siswa. Contohnya misalkan untuk memahami cerita tentang kepahlawanan, maka siswa membuat kesimpulan atau menyimpulkan bahwa tokoh pada cerita itu pasti seseorang yang mempunyai jiwa pemberani, tangkas, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Yang kedua daripada analisis dan menyimpulkan yaitu menganalisis ekspresi. Digunakan untuk memahami kosakata ungkapan, kalimat dengan memahami maknanya melalui unsur-unsur yang membentuknya. Contoh, siswa ingin memahami kosakata istighfar, meminta ampun. Maka guru dapat mengarahkan pemahaman makna atas akar kata yaitu gofaro, ampunan. Yang ketiga, analisis perbandingan,
yaitu membandingkan kosakata yang sudah dipelajari dengan yang sudah dipahami. Contohnya, membandingkan perintah untuk pergi dalam bahasa Indonesia yang sudah dipahami dengan bahasa Arab yang sudah dipelajari. Jika dalam bahasa Indonesia cukup ditambahkan dengan tanda seru, maka maknanya perintah untuk pergi. Berbeda dengan bahasa Arab yang ditambahkan huruf alif dan perubahan syakal dan i'rab menjadi izhab yang maknanya perintah untuk pergi. Yang keempat, menerjemahkan, yaitu bisa menjadi strategi yang bermanfaat di awal pembelajaran bahasa, asalkan digunakan dengan hati-hati. Karena jika diterjemahkan kata demi kata dalam sebuah kalimat atau paragraf, bisa saja merubah makna jika tidak dibarengi dengan siyakul kalam. Yang kelima, mentransfer, yaitu merupakan kosakata yang sudah dimiliki untuk mempermudah kosakata baru dari bahasa yang dipelajari. Contohnya, guru menyajikan kosakata dalam bahasa Arab yang ada kemiripan dengan bahasa Indonesia. Misalkan kata terjemah dari bahasa Indonesia ada kemiripan dengan kata tarjamatun dalam bahasa Arab. Selanjutnya, dari strategi kognitif, yaitu penciptaan konsep atau struktur. Dalam strategi penciptaan konsep atau struktur, memungkinkan siswa menggunakan pemahaman mereka untuk digunakan dalam berbicara dan menulis. Ada 3 cara untuk menciptakan konsep. Yang pertama, membuat catatan. Guru membacakan sebuah cerita, kemudian siswa mencatat hal-hal penting dalam cerita tersebut. Teknik ini tidak dimaksudkan untuk melatih kemampuan menulis siswa, akan tetapi dimaksudkan untuk melatih kemampuan memahami bacaan. Yang kedua, membuat ringkasan. Di sini guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat ringkasan dari teks atau bacaan yang ada di dalam buku paket. Yang ketiga, memberi tanda. Di sini siswa memberi tanda dengan cara memberi warna, stabilo, atau menggarisbawahi pada kalimat yang penting dari suatu bacaan. Selanjutnya, strategi bahasa Arab langsung yang ketiga adalah strategi kompensasi, yaitu strategi yang membantu siswa untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dalam keempat keterampilan. Ada 2 teknik dalam strategi kompensasi ini. Yang pertama, pemanfaatan inteligensi. Bisa dilakukan dengan menggunakan petunjuk linguistik dan juga non-linguistik. Yang kedua, pencarian solusi terhadap keterbatasan bahasa. Ada 8 solusi terhadap keterbatasan bahasa. Yang pertama, peminjaman bahasa ibu, yaitu dengan cara meminta siswa untuk mengungkapkan kembali bahasa yang dipelajarinya dengan padanan kata dalam bahasa yang sudah dikuasainya. Yang kedua, meminta bantuan, yaitu dengan cara memilih diam saja jika tidak dapat melanjutkan pembicaraan tentang topik tertentu, atau bisa juga siswa meminta guru mengulangi pembicaraannya. Yang ketiga, menggunakan mimik atau gestur. Yang keempat, menghindari komunikasi, baik itu sebagian atau keseluruhan. Yang kelima, memilih topik pembicaraan agar siswa dapat memiliki kosakata yang diperlukan. Yang keenam, memperkirakan makna, yaitu siswa mengira-ngira pesan atau makna dari kalimat yang telah dibaca. Yang ketujuh, mendefinisikan kata-kata, yaitu siswa membuat pendefinisian makna kata yang tidak bisa dipahami secara langsung. Yang kedelapan, mencari persamaan atau perbedaan,
yaitu siswa mencari persamaan atau perbedaan kata yang sudah dipelajari dengan kata yang sudah dipahami. Selanjutnya, strategi belajar bahasa Arab tidak langsung. Nah, strategi belajar bahasa Arab tidak langsung di sini ada strategi metakognitif. Strategi metakognitif di sini ada 3 set. Nah, ada memusatkan pembelajaran, terus ada mengatur dan merencanakan pembelajaran, dan yang terakhir mengevaluasi pembelajaran Anda. Ya, yang pertama ada memusatkan pembelajaran. Menemukan fokus atau pusat untuk belajar itu penting. Apapun keahlian bahasa si pelajar, tanpa strategi yang tepat untuk pemusatan, pelajar bahasa hanya menghadapi kebingungan dan kebisingan. Ya, untuk itu maka diperlukannya memusatkan pembelajaran ini dengan strategi berikut, yaitu yang ada di diagram ini. Yaitu yang pertama, ikhtisar dan menautkan dengan materi yang sudah dikenal. Strategi ini melibatkan pertinjauan prinsip-prinsip dasar atau materi, termasuk kosakata baru untuk kegiatan bahasa yang akan datang, dan menghubungkan ini dengan apa yang sudah diketahui peserta didik. Nah, terus yang selanjutnya ada memberi perhatian. Strategi memberi perhatian diperlukan untuk semua keterampilan bahasa. Strategi ini melibatkan 2 mode, perhatian terarah dan perhatian selektif. Arahan perhatian hampir setara dengan konsentrasi. Perhatian memutuskan secara umum atau global untuk memperhatikan tugas dan menghindari gangguan yang tidak relevan. Sebaliknya, perhatian selektif melibatkan pengambilan keputusan di muka untuk memperhatikan detail tertentu. Itu memberi perhatian. Yang selanjutnya ada menunda produksi pidato untuk fokus pada mendengarkan. Nah, strategi ini berkaitan dengan mendengarkan dan berbicara daripada membaca dan menulis. Jadi nggak perlu nih mengajar atau mendorong strategi ini karena banyak pelajar melakukan secara otomatis dengan menunda berbicara dalam bahasa target selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Nah, fenomena seperti ini nih sering dipandang sebagai secara fokus pada pemahaman mendengarkan sebelum siswa merasa cukup nyaman untuk berbicara. Penundaan bicara mungkin total tidak ada pidato bahasa target atau parsial. Misalnya hanya mengatakan frasa stok tetapi tidak ada kalimat kreatif. Nah, selanjutnya mengatur dan merencanakan pembelajaran. Nah, tadi yang sebelumnya memusatkan pembelajaran ini bisa tercapai. Intinya itu dengan strategi yang 3 ini. Nah, dan juga mengatur dan merencanakan pembelajaran bisa tercapai juga dengan 6 strategi ini. Berikut yaitu mencari tahu tentang belajar bahasa. Strategi ini berarti mengungkap apa yang terlibat dalam pembelajaran bahasa. Peserta didik ini sering tidak tahu banyak tentang mekanisme pelajaran bahasa, meskipun pengetahuan seperti itu akan membuat mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif. Nah, salah satunya adalah buku tentang pembelajaran bahasa sebagai sumber informasi yang bagus untuk mencari tahu tentang belajar bahasa. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Strategi ini mencakup berbagai alat seperti menciptakan lingkungan fisik terbaik, menjadwalkan dengan baik, dan memelihara buku catatan pembelajaran bahasa. Itu pengorganisasian. Lanjut, yaitu yang ketiga menetapkan goals dan objektif, yaitu ungkapan tujuan siswa untuk pembelajaran bahasa. Nah, siswa tanpa tujuan seperti tahu tanpa kemudi. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi, sehingga mereka mungkin tidak akan pernah sampai di sana. Nah, makanya ditentukan dan menetapkan goals dan objektif. Tujuan siswa untuk pembelajaran bahasanya apa.
Terus 4, mengidentifikasi tujuan tugas bahasa. Nah, strategi ini melibatkan penentuan tujuan tugas-tugas sampai tindakan yang berguna untuk semua keterampilan bahasa. Namun melaksanakan tujuan itu adalah subjek dari berbagai strategi langsung, seperti menganalisis ekspresi, menebak, dan berlatih. Strategi mempertimbangkan tujuan adalah yang penting, karena mengetahui tujuan untuk melakukan sesuatu memungkinkan peserta didik untuk menyalurkan energi mereka ke arah yang benar. Nah, jadi mengidentifikasi tujuan tugas bahasa. Setelah tadi menetapkan goals dan objektif. Selanjutnya, mencari peluang praktek. Pelajar bahasa harus mencari atau menciptakan peluang untuk mempraktikkan salah satu dan keempat keterampilan bahasa. Nah, jika siswa ingin mencapai kecakapan menengah hingga tinggi, waktu kelas biasanya tidak dapat memberikan kesempatan latihan yang memadai. Oleh karena itu, siswa akan perlu menemukan peluang tambahan untuk berlatih bahasa dan harus menyadari bahwa itu terserah mereka untuk mencari kesempatan ini. Nah, karena bahasa juga penting, maksudnya prakteknya ya. Jadi nggak hanya materi, dia mencari peluang untuk praktek bahasa. Karena bahasa juga bukan hanya teori, yang lebih penting adalah prakteknya, bisa mempraktekkan bagaimana pembelajaran bahasa yang didapat di materi itu. Makanya kan kalau bahasa itu lebih cepat kalau kita langsung praktekin dibandingkan teori-teori aja atau kaidah-kaidah aja gitu. Ya, selanjutnya di strategi metakognitif ada mengevaluasi pembelajaran. Nah, mengevaluasi pembelajaran ini terbagi mempunyai 2 strategi, yaitu pemantauan mandiri dan mengevaluasi diri sendiri. Pemantauan mandiri strategi ini tidak dapat berpusat pada penggunaan bahasa seperti pada keputusan sadar siswa untuk memantau, yaitu memperhatikan dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri dalam keterampilan bahasa apapun. Dorong siswa Anda untuk menuliskan kesulitan mereka yang paling signifikan dalam buku catatan pembelajaran bahasa mereka dan mencoba untuk menghilangkannya. Nah, jadi kita harus dorong siswa ini untuk menulis kesulitannya apa aja kesulitan yang signifikan dalam pembelajaran bahasa, karena kan kesulitan orang pasti beda-beda. Jadi ini cara pemantauan diri mandiri. Selanjutnya yaitu mengevaluasi diri sendiri. Nah, strategi ini melibatkan mengukur kemajuan bahasa umum atau kemajuan dalam salah satu dari 4 keterampilan. Kesan global sering salah dan semakin spesifik belajar dalam mengevaluasi diri. Semakin akurat evaluasi, tentu saja evaluasi diri apapun harus mempertimbangkan kesulitan situasi atau bahasa. Jadi setelah tadi pemantauan diri, mungkin apa aja apa aja yang kurang, kesalahannya juga, dan kesulitannya yang paling signifikan dicatat. Nah, setelah itu juga dia evaluasi diri tadi. Jadi 2 strategi ini untuk mencapai mengevaluasi pembelajarannya. Nah, itulah strategi belajar bahasa Arab tidak langsung, strategi metakognitif. Tadi di bagian ini mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.